Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang RESTful architectural style ya. Jadi bagaimana uh, suatu website atau web application itu tidak harus memiliki tampilan user interface ya, tetapi dia cukup menyediakan suatu application programming interface dan dia menyediakan uh, data dalam bentuk JSON yang bisa di-request oleh banyak klien. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cookie dan session management. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba memahami konsep dari cookies ya dan session di dalam aplikasi web. Kita juga akan belajar bagaimana mengelola cookies untuk uh, menyimpan data ya, menyimpan data di sisi users. Terus juga mengeksplorasi bagaimana teknik-teknik untuk mengelola session ya, untuk menjaga ya atau maintain user specific data selama mereka berkunjung ke aplikasi kita. Nah, aplikasi ini banyak digunakan, cookie dan session ini banyak digunakan untuk memaintain login state ya, logout dan lain sebagainya. Nah, kita juga akan mencoba melihat lebih dalam lagi apa sih perbedaan antara cookies dan session ya, uh, dan bagaimana menggunakan keduanya. Terus kita akan juga mencoba mengimplementasikan cara-cara yang aman untuk menerapkan cookies ya dan session untuk melindungi data dari user, terus mengaplikasikan konsep cookies dan session ini di dalam aplikasi Laravel yang sudah kita buat, khususnya aplikasi Exchange Currency. Ya, cookie dan session ini perannya sangat penting ya di dalam pengembangan aplikasi web, khususnya dalam manajemen users data ya. Jadi state dan data users itu penting untuk dikelola dan cookies dan session memiliki peranan penting untuk hal tersebut ya. Jadi cookies adalah uh, data yang disimpan di users browser ya. Jadi cookies adalah data yang disimpan di sisi klien di browser ya. Nah, biasanya cookies ini digunakan untuk melacak preferensi dari users ya. Terus untuk autentikasi token dan berbagai macam kebutuhan untuk menyimpan data di sisi klien ya. Sedangkan session adalah mekanisme yang berada di sisi server ya untuk memaintain juga data yang spesifik terhadap users ya selama interaksi mereka dengan aplikasi web tersebut. Jadi misalnya contohnya adalah pada saat users membuat koneksi ke ke server ya. Jadi mungkin pada saat login, pada saat uh, user submit username-nya dan juga password-nya ya. Di sisi server akan membentuk session ID ya, akan membuat session ID dan session ID ini dikirimkan ke sisi kliennya. Nah, di sisi klien, session ID-nya ini kemudian disimpan di sisi di web browsernya ya dalam bentuk cookies session ID-nya ini. Nah, pada saat usersnya uh, logout, bukan logout, tapi tab-nya mungkin di close atau mungkin browsernya di close ya. Nah, kemudian dia mencoba mengunjungi website itu lagi, ya. Nah, pada saat dia kunjungi, ya, dia open lagi dan kunjungi websitenya tersebut. Karena dari sisi kliennya masih menyimpan session ID-nya ini dalam bentuk cookies, nah itu dikirim lagi ke server, ya. Nah, di servernya mengidentifikasi, oh ternyata session ID-nya ini itu uh, sudah pernah kita buat dan belum expired, ya. Jadi saya bisa identifikasi, oh ternyata kemungkinan besar uh, request ini dikirim oleh user yang sama, user yang sebelumnya pernah mengunjungi
website saya. Jadi masih diidentifikasi dalam satu session ya. Kecuali kalau misalnya di sisi servernya sessionnya sudah expired ya, otomatis nanti diharapkan di sisi kliennya itu harus login lagi untuk menghasilkan session ID yang baru ya. Nah, di sisi kliennya juga kalau misalnya dia mau logout, jadi pada saat logout nanti session ID-nya ini akan dihapus dan juga mungkin beberapa data yang ada di cookies yang berkaitan dengan session ID tersebut. Nah, akibatnya adalah pada saat web browsernya itu mengunjungi website yang sama, ya karena session ID-nya sudah terhapus, maka otomatis session yang lama itu sudah dianggap tidak valid lagi ya, sudah dilupakan. Maka otomatis nanti servernya akan membuat session ID yang baru, yang menandakan bahwa interaksi baru dimulai ya. Jadi seperti itu cara kerja mekanisme dari cookies dan session. Ya, jadi di sini perbedaan antara cookies dan session adalah session disimpan di sisi server, sedangkan cookies itu disimpan di sisi kliennya. Nah, baik keduanya, cookies dan session ini itu memiliki peranan penting dalam menciptakan pengalaman web yang lebih interaktif dan terpersonalisasi ya. Artinya si servernya ini bisa tahu preferensi dari kliennya ya, dan juga bisa tahu bahwa orang yang datang atau request yang datang itu ternyata dari klien yang sama melalui penggunaan session ID tersebut. Ya, untuk mempermudah integrasi pembuatan users ya. Jadi untuk mempermudah penjelasan kita bagaimana session management itu bisa dilakukan ya, cookies dan session management itu bisa dilakukan di Laravel. Ya, kita akan menggunakan contoh autentikasi yang disediakan oleh komponen Laravel yang bernama UI ini. Jadi Laravel UI. Nah, Laravel UI ini dia menyediakan suatu bootstrap ya, suatu aplikasi bootstrap. Bootstrap di sini adalah bootstrap JavaScript ya, yang digunakan untuk memanajemen layout user interface dari user. Jadi Laravel juga menyediakan suatu komponen untuk mempermudah kita memanajemen atau membuat atau mendevelop user interface dari aplikasi web ya, dari aplikasi web. Nah, komponen ini ya, dia juga selain untuk user interface ya, dia juga menyediakan komponen untuk melakukan autentifikasi ya. Jadi kita disediakan kayak semacam code generation untuk membuat mekanisme autentikasi jadi lebih mudah. Jadi kita sudah diberikan secara otomatis ya fitur-fitur supaya kita bisa menambahkan user dan juga login dan juga untuk memanajemen session. Nah, sekarang kita mau coba praktekkan bagaimana menginstal komponen ini supaya kita bisa memiliki fitur manajemen users di aplikasi web kita. Oke, ya kita berangkat dari kode di pertemuan 10 sebelumnya ya. Jadi kalian tinggal ke GitHub aja, download kodenya, copy paste kode pertemuan 10 di folder yang lain dan kita berangkat dari situ untuk mengaplikasikan authentication Laravel UI ini. Nah, di sini ini adalah projectnya. Yang pertama kita perlu lakukan adalah kita copy environment example yang ada di sini ya. Kita copy, kemudian kita rename supaya namanya itu menjadi .environment ya. Nanti pada saat login ya, dia akan meminta supaya kita menggenerate application key. Application key ini nanti digunakan untuk
berbagai macam keperluan enkripsi dari aplikasi tersebut ya. Nah, ini kalau misalnya sudah copy, kita biarkan saja, kita exit ya. Terus ya, komponen out Laravel UI ini dia menggunakan database ya. Jadi data users nanti akan disimpan ke dalam database. Nah, untuk itu settingannya ya seperti ini, root ya, database Laravel root. Kemudian passwordnya di tempat saya buat sederhana aja, jadi passwordnya itu 1234 ya. Nah, di sini kemudian kita mau login, mungkin sebaiknya di sini aja ya. Di konsol yang lain kita mau login ke MySQL. MySQL kita mau buat database Laravel-nya ya. MySQL u root min p. Ya, saya isi passwordnya 1234. Nah, seperti ini. Kemudian saya coba show database-nya. Ya, ini database yang ada sekarang dan kita mau buat database Laravel ya. Create database Laravel. Oke. Kemudian saya coba show database-nya. Database Laravel-nya sudah dibuat. Ya, selanjutnya kita mau inisialisasi project-nya supaya dia mendukung yang namanya Authentication Laravel UI ini ya. Ya, yang pertama dilakukan adalah saya biasanya kalau misalnya baru download dari Git ya atau GitHub dari repository, saya eksekusi perintah berikut composer install untuk menginstal dependencies yang ada di dalam project tersebut ya. Jadi nanti dia akan download library-library yang dibutuhkan oleh Laravel. Ya, ini sepertinya saya sudah install sebelumnya, jadi bisa dieksekusi dengan cepat ya. Nah, selanjutnya adalah kita copy aja nih. Copy komen-komen yang ada di sini untuk menginisialisasi Laravel UI. Saya jalankan aja. Jadi nanti dia download komponen-komponen yang dibutuhkan ya. Kemudian ya kita jalankan perintah berikutnya supaya kita bisa menggunakan UI Bootstrap-nya ini ya. Paste, dijalankan. Jadi perintah ini untuk mengenerate basic scaffolding ya dengan authentication dengan menggunakan Bootstrap. Oke, ini sudah saya jalankan, sudah terinstall dengan baik. Kemudian saya mau pasang fitur tertentunya. Yang fitur khususnya adalah authentication ya. PHP Artisan, UI Bootstrap, out ya, sorry. Double dash ya. Oke, di sini sukses ya. Info authentication scaffolding generated successfully, Bootstrap scaffolding installed successfully. Jadi sudah terinstall UI Bootstrap-nya. Kemudian kita mau jalankan perintah berikut ya. npm install dan npm run dev ya. Saya copy, saya enter. Jadi nanti dia akan mendownload ya library Node.js yang dibutuhkan ya untuk proses autentifikasinya ya. Jadi npm install and npm run dev. Jadi dia kayak semacam service tersendiri yang jalan di luar dari aplikasi kita untuk melakukan autentifikasi tersebut ya. Oke. Nah, di sini karena ini dia jalan di background, kita perlu terminal baru ya. Jadi new terminal di sini saya buat di selain yang tadi ada juga yang ini ya. Yang baru ini. Nah, di sini kita mau migrate database usersnya ya untuk autentifikasi. Oke, nah di sini saya coba cek ya. Use Laravel. Ya, show tables harusnya masih kosong ya.
Nah, di sini saya coba jalankan ini ya, npm install php artisan migrate. Oke. Oh, sini passwordnya saya belum save ya tadi. Saya coba jalankan lagi. Oke, ya errornya. Oh ya, sorry. Ini filenya adalah yang example. Saya mesti buka yang ini, yang .environment aja. Oke, di sini passwordnya adalah 1234. Save. Saya coba jalankan sekali lagi. PHP Artisan Migrate ya. Ya, berhasil. Di sini tabelnya sudah dibuat. Kita cek ya. Show tables. Nah, ini password, tabel password, users, personal access token, dan migrationnya ini sudah terbuat. Dan selanjutnya adalah kita coba jalankan aplikasinya ya, PHP Artisan Serve. Oke, saya coba jalankan. PHP Artisan Serve. Ya, aplikasinya sudah jalan. Saya mau coba akses. Ya, localhost 8000. Ya. Nah, ini kan application key-nya belum terbuat. Ya, ini saya generate application key-nya. Nanti dibuat sama dia. Nah, nanti pada saat dijalankan, ya, salah satu yang paling jelas eh, sebagai indikator ya, bahwa UI-nya, komponen authentication-nya sudah terinstall adalah dengan adanya login dan register komponen yang di atas sebelah kanan ini. Oke, ya kalau kalian perhatikan ya, kalau kita misalnya kita akses aplikasi currency exchange yang sebelumnya ya, nah di sini kita bisa akses langsung ya, artinya tidak perlu login dan logout. Nah sekarang kita mau buat supaya login dan logoutnya ini itu bisa kita implementasikan. Jadi user perlu login terlebih dahulu supaya dia bisa mengakses aplikasinya ini. Ya, untuk itu kita ke bagian HTTP ya. Di bawah direktori app kita mau buka controllernya dan kita ubah ya. Kita mau ubah converter.controller. Oke, nah yang di sini pada saat indeks dibuka ya, di metodenya ini ya, dia hanya melakukan mekanisme untuk persiapan datanya ya, supaya view-nya itu bisa ambil datanya dan ditampilkan ke usersnya. Nah, sekarang kita mau tambahkan fitur-fitur yang berkaitan dengan uh, autentikasi. Nah, ini saya copy aja dari yang sudah jadi ya. Saya copy paste, saya timpa, saya save ya. Nah, saya mau jelaskan kode-kode berikut. Ya, jadi setelah inisialisasi data di sini ya, untuk ditampilkan oleh view. Nah, di sini kita kemudian mengeset users yang saat ini sedang login. Jadi karena kita pakai plugin atau komponen yang sudah ada, jadi kita tidak perlu lagi memikirkan ya mekanisme loginnya di controller karena sudah ada komponen yang lain yang kita sudah setup itu sudah menangani hal tersebut. Nah, ini adalah user yang sekarang. Kita juga set sessionnya ya dengan menggunakan perintah berikut. Kemudian di perintah selanjutnya adalah kita uh, dengan menggunakan perintah yang ini ya, kita siapkan supaya di usersnya nanti di tampilan view-nya ya, uh, kita buat
tampilan flash ya, sukses untuk memberikan notifikasi berikut. Jadi welcome back ya, you access the converter view ya. Nah, usersnya adalah name dari users yang sedang login. Oke, nanti akan lebih jelas lagi mekanismenya pada saat kita demo ya. Saya akan demokan nanti. Kemudian di sini dari request yang diberikan oleh usersnya pada saat dia mengakses halaman indeks ya, ya kita akan mencoba mengambil variabel cookie-nya ya, yang dikirimkan oleh kliennya atau usernya, yang namanya access converter ya. Kita tarik value-nya, kita simpan di variabel berikut ya. Kemudian kita cek di sini, kita cek apakah current value-nya itu bernilai ada nilainya atau berbentuk numerik ya, berbentuk numerik. Kalau misalnya tidak ada, kita set current value-nya ini jadi 1 ya. Kalau misalnya ada ya dalam bentuk numerik, nah ini kita increment satu per satu ya. Jadi kita konversi ke dalam bentuk integer, kemudian kita naikkan 1, jadi kita increment. Nanti pada saat setiap kali users buka page-nya ya atau request ke index, nah current value-nya ini nanti akan dinaikkan satu per satu, kemudian kita kirim ke usersnya. Jadi nanti di usersnya pada saat buka halaman indeksnya, nanti ada angka yang naik satu per satu ya. Setiap kali dia refresh page-nya. Nah, kemudian di sini kita minta supaya kita set cookies-nya ya. Sesuai dengan, ya kita set variabel access converter lagi untuk cookies-nya ya. Nah, kita set nilainya access converter ini dengan current value, nilai increment-nya yang lama hidupnya itu atau dia akan expire setelah 60 menit. Ya. Ini hanya untuk tampilan di konsol aja, echo cookies. Terus kemudian kita set view-nya ya. View-nya itu adalah view converter tetapi lengkap dengan data cookie ya. Jadi data cookie-nya ini juga kita sertakan di view yang akan kita tampilkan ke kliennya. Ya, selanjutnya kita mau ubah view-nya ya. Kita masuk ke bagian resource, view, kemudian masuk ke converter blade di sini. Nah, di baris ke-17 saya mau tambahkan kode berikut ya. Kode berikut ini adalah untuk mengecek session-nya ya. Jadi pada saat ditampilkan ke users, nah dia akan mengecek session-nya ya. Kalau misalnya section success-nya ada ya, section success-nya itu adalah yang ini ya. Kalau misalnya session-nya ada, ya kita akan menampilkan pesan berikut ya. Jadi ya session success. Kemudian session success-nya di sini adalah yang ini ya, section success flash-nya ya. Jadi kita akan tampilkan teks berikut. Oke. Kemudian ada juga buttonnya untuk closing dari tampilan flash-nya ya. Nanti akan lebih jelas lagi pada saat kita demokan nanti. Ya. Ya, selain ini kita juga mau tambahkan di pojok sebelah kanan atas button untuk login ya. Untuk login dan home ya. Ini saya copy paste aja dari yang sudah ada, kelanjutan setelah kode yang saya copy paste sebelumnya ya. Nah, pada intinya untuk menunjukkan show login atau register links di pojok kanan sebelah atas ya. Nanti route-nya seperti ini. Jadi dia akan ke home, terus route-nya ke login ya, ataupun register. Oke. Nah, ini adalah contoh kode lengkapnya. Seperti ini ya. Oke, jadi nanti akan ada tampilan home, login, dan register. Ya, untuk lebih jelasnya, supaya kita bisa menampilkan increment current value yang tadi ya, yang access converter ini. Nah,
angka increment-nya itu kita mau coba tampilkan di view-nya ya. Nah, untuk itu kita ke baris 75 yang ada di sini ya. Oke, ya di sini saya copy aja dari kode yang sudah ada ya. Jadi pada dasarnya kode ini akan mencoba menarik data akses konverternya ya, yang ada di dalam cookie. Kalau misalnya ada, nanti bagian yang ini akan digambarkan. Nah, bagian ini itu dia tampilannya akan seperti flash ya. Tampilan ada notifikasi yang ditampilkan ke users. Di sini tujuannya adalah untuk mengecek berapa kali sih page itu dikunjungi dalam satu session tersebut. Jadi dia hanya mendapatkan variabelnya aja di sini ya. Cookie get access converter, kemudian ditampilkan ke usersnya ya. Untuk proses increment-nya itu dilakukan di server ya. Dilakukan di servernya ya. Yang ini proses increment-nya. Jadi yang di sini hanya akan menampilkan data atau angka yang setelah di-increment. Jadi nanti ditampilkan akan ada angka yang naik satu demi satu pada saat setiap kali page index-nya itu di refresh. Ya, selanjutnya kita mau setting routing dari authentication-nya ya, dari aplikasinya. Nah, ini kita buka web.php. Oke. Nah, di sini saya copy paste aja dari yang sudah ada ya. Dari yang sudah ada. Oh, ini sama. Ini saya komen aja. Yang ini komen yang di generate sama dia ya. Jadi routingnya ya seperti ini ya. Jadi pada saat indeksnya atau konverternya ini di actionnya kita minta action converter ya. Nanti yang menangani adalah converter kelas yang ada di sini ya. Converter kelas yang ada di sini. Terus nanti indeksnya ya, metode indeksnya itu akan menangani requestnya tersebut ya. Kemudian di sini kita minta supaya converter indeksnya ini ya itu ditangani oleh authentication. Artinya kalau misalnya belum ada sessionnya atau usernya belum terdaftar atau belum diberikan hak akses untuk login ya, nanti ada mekanisme tersendiri untuk menangani kalau misalnya usersnya itu belum terautentifikasi. Ya, sedangkan perintah yang ini ya, perintah yang ini merupakan authentication routes ya. Jadi untuk dari plugin yang kita pakai, yang kita install ya, nanti dia akan secara otomatis akan merouting request-request yang berkaitan dengan autentifikasi ya. Jadi misalnya login, register, logout, dan lain sebagainya. Itu ditangani oleh perintah berikut. Oh ya, jangan lupa tambahkan dependencies di bagian atas ya untuk authentication yang ini. Ya, sekarang kita coba aja ya. Kita mau demo. Ya ini servernya sudah jalan ya. Ya, saya coba jalankan sekali lagi aja ya. Saya cancel. Saya coba jalankan. Kemudian saya coba akses di sini. Ya. Oke, ininya sudah ada ditampilkan. Terus saya coba akses konverternya ya. Konverternya. Oke. Dan ternyata tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi di sini kita diminta untuk login. Nah, kita mau register terlebih dahulu. Nah, saya tulis di sini nama usersnya adalah admin. Kemudian admin emailnya mail.admin. Ini yang fake aja. Passwordnya minimal 8 ya. Jadi saya tulis aja 123456778. 2345678. Saya register.
Saya save aja. Nah, di sini saya sudah login sebagai admin. Ya, login sebagai admin, kemudian saya coba akses konverternya. Ya, konverter saya coba akses. Oke. Nah, di sini oh ya, saya sempat login tadi cookie-nya 3 kali ya. Oke, mungkin saya exit aja, saya buka ini ya, saya buka browsernya yang baru. Oke, converter, localhost converter. Oh iya, masih ada. Saya coba logout ya, converter logout. Login. Saya logout di sini. Sudah selesai logout. Saya coba exit ya. Kemudian saya pakai web browser yang baru aja ya. Di sini saya buka localhost 8000 ya. Sini converter. Diminta password tadi admin @mail.com ya. Passwordnya 123456788. Saya enter. Ya, saya save aja. Nah, ini saya login sebagai admin. Di sini baru kemudian saya bisa buka 800 USD. Saya coba convert. Nah, ini udah jalan sih. Nah, kalau misalnya saya refresh ya, nanti dia akan track ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya pada saat dia refresh. Oh ya, saya coba lagi login di komputer yang lain ya. Localhost 8000 converter admin mail login. Oh ya. Oke, jadi cookie-nya masih ada ya, tertrack. Jadi saya masih ketahuan bahwa jadi untuk aplikasi yang ini ya, jadi pada saat logout cookie-nya itu masih tetap ada ya. Jadi jadi kita perlu buat mekanisme tersendiri untuk mengclear cookies yang ini pada saat usersnya logout. Oh ya, ada bagian yang masih salah di sini, khususnya di layoutnya. Di bagian atas ini login logoutnya belum ada ya. Saya sudah tambahkan, tapi mungkin ada bagian yang salah. Oke, saya coba. Ini saya copy, saya exit. Saya coba taruh di sini aja. Oke, nah ini saya coba refresh dokumennya. Oke, dia masih ada yang salah di sini untuk tampilannya ya. Oke, saya akan. Oke, sepertinya ada bagian yang salah. Jadi saya copy paste saja kode dari pertemuan 11 ya. Pertemuan 11 yang sudah jadi yang versi finalnya. Nah, ini saya copy paste aja di pertemuan 10 ini untuk demo ya. Jadi biar yang pesan isi cookie-nya itu tidak ditampilkan lagi. Jadi saya copy semuanya untuk tampilannya ya. Dan juga untuk web PHP-nya ya, untuk routingnya saya copy dari pertemuan 11 dan juga controllernya ya. Kemungkinan saya ada miss sesuatu, jadi saya copy paste aja semuanya ya. Di sini ada 3 file yang saya ubah, hanya web.php, converter.blade.php, dan converter controller.php. Oke. Dan saya restart npm-nya ya.
npm-nya saya rerun lagi, dan juga PHP artisannya saya jalankan ulang lagi, PHP artisan serve. Jadi seperti ini ya, npm saya jalankan ulang lagi. Begitu juga dengan PHP-nya ya. Sudah jalan, dan kemudian saya coba akses ya. Saya akses. Nah, ininya sudah jadi hilang ya. Nah, kemudian untuk logoutnya itu pakai URL home yang ada di sini ya. Saya login dan saya logout. Jadi misalnya kalau saya coba ini lagi ya, converter, ya di sininya dia udah beda nih. Kemudian saya coba login lagi. Ya, ini artinya saya sudah login. Ininya kan dia akan increment terus-menerus ya, sebanyak yang saya refresh. Jadi dia tetap tersimpan di cookies-nya. Oke. Ini 300 GBP. Saya coba ya, berhasil dipakai. Oke, jadi demikian demo dari demo authentication ya. Jadi bagaimana mengset authentication atau user management dengan menggunakan Laravel, dengan menggunakan plugins-nya yaitu Laravel UI Bootstrap ya. Terus kita juga sudah belajar tentang cookies dan session ya, bagaimana memanfaatkan cookies di Laravel ya, di Laravel untuk mengetrack apa yang dilakukan oleh user. Nah, di sini kita sudah bisa mengetrack kalau ternyata page-nya sudah bisa di-refresh 5 kali, dan kita juga sudah menampilkan pesan di sini untuk menandakan kalau misalnya sessionnya sudah ada, berarti usersnya kembali sudah login ya, dia login kembali. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan jika memang ingin mencoba ya silakan download source code-nya dari GitHub ya. Nah, linknya akan saya sediakan di description dari video YouTube-nya. Terima kasih.